Respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 8 subbab. Subbab yang pertama, upaya mempelopori pengakuan kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, negara Indonesia mulai diakui sebagai de facto. Namun, sebagai negara merdeka, Indonesia juga membutuhkan pengakuan secara de jure, sehingga diperlukan upaya diplomasi yang lebih luas. Namun, upaya diplomasi tersebut masih tetap membuat Belanda mendarat di Indonesia dengan maksud untuk kembali menjajah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan dua aspek perjuangan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, yaitu aspek diplomasi dan aspek perang. Karena selama awal kemerdekaan, diplomasi Indonesia mendapat ujian dan tantangan yang berat, sehingga para founding father Indonesia berupaya menemukan solusi strategis yang kemudian mengarah pada dua aspek, di mana diplomasi sebagai syarat utamanya yang ditopang dengan kekuatan perjuangan rakyat. Sebab yang kedua, sejarah kelahiran Departemen Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu dari 12 kementerian yang pertama kali dibentuk di Republik Indonesia. Kala itu, tujuan pendiriannya adalah untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Hal ini lantaran salah satu syarat terbentuknya negara adalah mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Kementerian Luar lahir hanya 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945, dengan Ahmad Soebardjo sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pertama. Pada masa awal pembentukannya, Kementerian Luar hanya memiliki 6 orang pegawai dan berkantor di kediaman Ahmad Soebardjo di Jalan Cikini Raya nomor 82 Jakarta. Kemudian, setelah berpindah gedung sebanyak 5 kali, Kementerian Luar akhirnya berkantor di Jalan Pejambon nomor 6 sejak tahun 1950. Jumlah total PNS Kementerian Luar saat ini adalah 3.349 orang dengan perbandingan 2.083 orang laki-laki dan 1.266 wanita. Komposisi ini terdiri dari 1.192 pegawai yang bertugas di luar negeri dan 1.999 pegawai yang bertugas di dalam negeri. Kementerian Luar dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dengan dibantu oleh Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia yang saat ini dijabat oleh Retno Marsudi. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia, sedangkan Wakil Menteri Luar saat ini adalah Mahendra Siregar. Subbab ketiga, yaitu pengakuan India atas kemerdekaan Indonesia. India menjadi salah satu negara yang menjadi pelopor pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari usaha Nehru yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri India yang menyampaikan hasil resolusi New Delhi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keberhasilan diplomasi Republik Indonesia terhadap India tidak lepas dari 3 faktor pendukung. Selain ketiga faktor itu, ada pun faktor keberhasilan lainnya yang datang dari upaya diplomasi Republik Indonesia itu sendiri. Pertama, datang dari semangat para pelajar Indonesia di India. Kemudian, pada akhirnya, para pelajar ini membentuk suatu wadah perjuangan bernama Putra Indonesia di India, atau yang biasa disebut dengan PPII. Tujuan pokoknya adalah untuk membela negara proklamasi dengan mendesak pimpinan-pimpinan India dan dunia agar mengakui berdiri sahnya Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Untuk selanjutnya, PPII membentuk Balai Penerangan Indonesia atau Indonesia Information Service yang mulai berfungsi pada 9 Juni 1946. Pada hari konferensi menghasilkan sebuah resolusi, yaitu Resolusi New Delhi untuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi itu kemudian disampaikan Nehru kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, meminta supaya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa segera bersidang membicarakan agresi Belanda terhadap Republik Indonesia. Selanjutnya, subbab keempat, dukungan negara-negara Timur Tengah atas kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, dukungan dari negara Palestina.
Palestina dan Mesir merupakan dua bangsa yang paling awal memberikan pengakuan terhadap negara Indonesia. Hal itu seperti tertuang dalam buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri yang ditulis oleh Muhammad Zain Hasan LC, Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia. Dukungan Palestina diwakili oleh Mufti Besar Palestina, Sheikh Muhammad Amin Al-Husaini, secara terbuka mengenai kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, dukungan dari negara Mesir. Setelah seruan dari Mufti Palestina untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, maka negara berdaulat yang berani mengakui kedaulatan Republik Indonesia pertama kali adalah negara Mesir pada tahun 1946. Di Mesir, sejak diketahui sebuah negeri muslim bernama Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Al-Ikhwan Al-Muslimin atau yang biasa dibilang IM, organisasi Islam yang dipimpin Syekh Hasan Al-Banna, tanpa kenal lelah terus-menerus memperlihatkan dukungannya. Lanjut, sebab yang ke-5. Dukungan Australia atas kemerdekaan Indonesia. Terdapat dua peristiwa penting yang menunjukkan intervensi dari pihak pemerintah Australia untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencegah kembalinya penjajahan Belanda. Pertama, yaitu adanya pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke Indonesia. Yang kedua, yaitu partisipasi aktif Australia untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda dan bersungguh-sungguh mendukung Indonesia menentang Belanda. Lanjut sebab yang ke-6. Dukungan Amerika Serikat atas kemerdekaan Indonesia. Amerika Serikat mulai mendukung Indonesia ketika terbukti bahwa Belanda melanggar resolusi DKPBB dengan menggunakan kekerasan untuk menindas aspirasi perjuangan bangsa Indonesia melalui agresi militer kedua. Dukungan terhadap Indonesia ini dapat kita lihat ketika pada 7 Februari 1949, satu resolusi diajukan di depan Senat yang menuntut agar semua bantuan ECA atau Economic Cooperation Administration dan bantuan keuangan lain kepada Belanda dihentikan sampai Belanda mengakhiri permusuhan dengan Indonesia. Lanjut, sebab yang ke-7, dukungan Uni Soviet atas kemerdekaan Indonesia. Hubungan Indonesia dengan Uni Soviet pada mulanya cukup baik. Pemerintah dan Uni Soviet tidak secara cepat mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat. Pemerintah Uni Soviet memerlukan waktu sebulan lamanya sebelum kemudian memberikan pengakuannya. Yang bersama itu, pemerintah Uni Soviet menyatakan pembukaan hubungan diplomatik baru dengan Indonesia. Diplomasi Republik Indonesia Serikat terhadap Uni Soviet juga terus-menerus dilakukan, di mana Hatta mengirim misi diplomatik ke Moskow bulan Mei 1950. Hasilnya, Uni Soviet tidak memveto pengajuan diri Indonesia menjadi anggota PBB pada 28 September 1950, sehingga sejak hari itu Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB. Untuk sebab yang terakhir, dukungan PBB atas kemerdekaan Indonesia. Untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di mata dunia internasional, maka Indonesia terus berupaya untuk menjadikan sengketa Indonesia Belanda menjadi salah satu agenda DKPBB. Upaya ini selanjutnya didukung dengan upaya dari India dan Australia untuk mengajukan sengketa tersebut ke DKPBB pada 28 Juli 1947. Pasca pelancaran aksi militer Belanda terhadap Indonesia pada 21 Juli 1947, pencapaian ini tentu sangat menguntungkan pihak Indonesia karena telah berhasil meyakinkan dunia bahwa masalah ini adalah masalah dunia internasional. Hal ini selanjutnya menjadikan citra Indonesia di dunia internasional. Indonesia pun sedikit demi sedikit mampu mengatasi tekanan politik dan militer Belanda. Belanda pun semakin tersudut karena pendapat dunia yang mulai mencela tindakan Belanda.